Entah kenapa setiap aku bertemu Aris ada rasa senang sekaligus cemas. Dia bilang aku spesial, tapi seringkali ada sesuatu yang membuatku ragu. Hari ini pun aku menunggu, berharap dia datang dengan senyum dan janji-janji manisnya. Sayang, maaf ya aku telat, macet banget tadi di jalan. Makasih Aris, kamu emang selalu tahu cara membuat aku merasa istimewa. Kamu gak perlu kasih barang-barang mahal Aris, aku lebih butuh kejelasan. Apa maksud kamu? Aku itu serius sama kamu Nadia. Aku kasih ini karena aku mau. Kamu tahu aku peduli. Peduli? Kalau kamu peduli, kenapa aku selalu merasa seperti aku ini hanya pilihan kedua? Kamu tahu aku gak mau begini terus kan? Aku cuma butuh waktu. Aku gak akan gegabah Nadia. Aku mau semuanya berjalan dengan baik untuk kita. Siapa yang nelpon Aris? Cuma urusan kantor. Aku harus pergi sebentar ya. Kamu tunggu di sini aja. Aku bakal balik lagi kok. Seperti biasa, dia selalu punya alasan untuk pergi. Tapi kali ini aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku gak bisa terus berpura-pura gak tahu. Hati kecilku sudah lama bilang kalau ada yang salah, tapi aku selalu berusaha menutup mata. Sampai aku lihat foto ini. Dia di sana bersama wanita itu, tersenyum seolah-olah dunia milik mereka. Siapa dia? Apa mungkin cuma teman kerja? Tapi kenapa mereka kelihatan begitu dekat? Nadia mencoba mencari lebih banyak informasi. Ia membuka laman perusahaan tempat Aris bekerja, berharap menemukan petunjuk. Setelah beberapa saat mencari, ia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan hubungan itu. Kenapa aku selalu berharap dia bisa berubah? Aku tahu sejak awal dia bukan milikku sepenuhnya, tapi aku tetap bertahan, seolah-olah aku punya hak atas dirinya. Mengapa sekarang dia menyelingkuhi aku? Aku diselingkuhi lagi oleh selingkuhanku. Aris selalu bilang dia sibuk bekerja demi keluarga ini. Tapi aku tahu dia sudah lama berubah. Tatapan matanya nggak sama lagi setiap dia melihatku. Ya Tuhan, jadi ini alasan dia sering pulang terlambat. Berapa banyak lagi kebohongan yang harus aku dengar? Berapa lama lagi aku harus pura-pura nggak tahu? Aku bertahan demi anak-anakku. Kamu pikir aku nggak tahu Aris? Aku tahu semuanya. Aku cuma diam karena aku nggak mau anak-anak kita terluka. Kalau bukan demi mereka, aku pasti sudah pergi meninggalkanmu. Tapi sekarang aku nggak yakin aku bisa terus bertahan. Makan malam bersama Aris selalu terasa seperti mimpi. Dia tahu cara membuat aku merasa istimewa. Tapi di balik semua ini, aku selalu merasa ada jarak. Sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan. Sesuatu yang hanya aku rasakan tanpa tahu apa itu. Jadi gimana menurut kamu? Restorannya cukup romantis kan? Aku pilih tempat ini khusus buat kamu. Tempat ini indah Aris, aku suka. Tapi aku nggak yakin kamu ada sepenuhnya di sini malam ini. Apa maksud kamu? Aku ada di sini sama kamu kok. Maksud aku gimana lagi? Aku harus membuktikannya. Bukan soal itu, aku bisa ngerasain kamu nggak sepenuhnya hadir. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu ini selalu mikir yang enggak-enggak. Aku cuma kepikiran soal kerjaan. Kamu tahu kan deadline aku selalu bikin kepala pusing. Kenapa nggak diangkat? Kalau penting, kamu bisa angkat aja. Aku nggak keberatan. Enggak kok, cuma urusan kantor, nggak penting. Aku ke toilet sebentar ya. Kamu nikmatin aja makanannya dulu. Aku nggak sabar ketemu lagi nanti malam. Kamu benar-benar bikin aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Clara, siapa dia? Jadi selama ini aku cuma salah satu dari banyak wanita dalam hidupnya. Kamu nggak apa-apa kan? Kok kelihatannya murung? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Mungkin aku cuma kecapean. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Perasaan dihianati itu menghancurkan. Meskipun aku sendiri bukan orang yang benar dalam hubungan ini. Aku tahu aku salah. Aku cuma ingin melarikan diri dari semua ini. Maaf, aku boleh duduk di sini. Tempat lain penuh. Tentu, silakan. Kamu sering ke sini? Kadang, tempatnya tenang. Ini pertama kali aku ke sini. Sebenarnya aku lagi nunggu seseorang, tapi kayaknya dia nggak bakal datang.
Kamu kelihatan gak baik-baik aja. Ada yang salah? Nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi banyak pikiran. Aku juga sih, aku lagi bingung soal seseorang. Namanya Aris. Kamu tahu dia itu sulit ditebak. Aris? Maksud kamu Aris yang kerja di perusahaan real estate? Kamu tahu dia udah menikah kan? Kamu kenal dia? Aku juga tahu dia sudah menikah. Hahaha, aku simpanannya. Ternyata kita sama-sama dipermainkan oleh dia. Aku rasa kita harus bongkar kebusukan dia di depan istrinya. Kita hancur. Kita juga harus bikin dia hancur. Aku setuju. Aku akan hubungi istrinya. Kalian yang manggil aku, ada apa? Vina, aku tahu ini gak mudah buat kamu. Tapi aku dan Clara, kami perlu bicara soal Aris. Aris, suamiku. Apalagi nih? Kalian siapa? Ini baca pesan dari Aris. Maaf, aku nggak tahu cara lain buat bilang ini. Aku salah dan aku tahu itu. Tapi aku nggak bisa diam lagi. Jadi ini yang dia lakukan selama ini. Apa aku cuma istri bodoh yang gak tahu apa-apa? Kami nggak ada niat buat nyakitin kamu. Tapi kamu berhak tahu. Dia udah membohongi kita semua. Kalian benar, aku harus tahu. Dan sekarang aku tahu dia nggak layak untuk siapapun di antara kita. Kami mau ketemu Aris sekarang juga. Bilang ke dia, istrinya datang. Dan ini soal penting. Baik, saya akan segera menghubungi beliau. Vina, apa ini? Kenapa kamu bawa-bawa mereka? Ini balasan dari semua bertahun-tahun yang aku habiskan buat kamu, Aris. Kamu pikir aku nggak bakal tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bisa terus dibodohin seperti ini? Lihat pesan-pesan ini. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu janji bakal ninggalin istri kamu buat aku. Tapi ternyata aku cuma salah satu ya. Kamu mainin kita semua. Apa kamu kira kami nggak akan tahu? Apa kamu kira kamu bisa terus bermain dengan hati kami? Kamu pikir ini cuma permainan? Aris, aku tahu aku salah karena terima hubungan ini. Aku cuma pengen merasa dihargai. Tapi sekarang aku sadar kalau aku cuma alat buat kamu. Kamu gak pernah serius. Kamu gak pernah benar-benar mencintai aku. Kamu cuma mengeksploitasi kami semua. Dengar, ini semua salah paham. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak bermaksud untuk. Jangan bilang ini salah paham, Aris. Ada terlalu banyak bukti yang bilang sebaliknya. Kamu udah nyakitin aku, Nadia, Clara, dan bahkan anak-anak kita. Kamu pikir kamu bisa mengelak dari kenyataan ini? Kita udah cukup lama diberi harapan palsu. Melihatnya di posisi seperti ini, aku sadar dia nggak sekuat yang aku pikir. Semua janji manis itu cuma kedok untuk menyembunyikan ketakutannya. Dia bukan pria yang bisa diandalkan. Dia bukan orang yang kita kenal. Semua itu hanyalah kebohongan. Ini selesai, Aris. Aku nggak akan diam lagi. Kamu udah kehilangan segalanya. Kamu nggak bisa lari dari kenyataan ini. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu sembunyikan, sekarang semua terbuka. Kita nggak akan berhenti sampai kamu merasakan apa yang kita rasakan. Sayang, aku tahu aku salah. Tapi aku lakukan semua ini karena aku bingung. Aku nggak tahu apa yang aku cari. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan diriku, dengan kita. Kamu nggak tahu apa yang kamu cari, sementara aku di sini selalu ada buat kamu, buat anak-anak kita. Aku nggak pernah cukup buat kamu ya. Apa yang aku lakukan nggak cukup buat kamu, Aris. Aku sudah memberi segalanya, tapi itu semua nggak cukup buat kamu. Sekarang kamu datang dengan alasan yang bingung. Hah? Terlambat, Aris. Sangat terlambat. Jangan, aku nggak mau dengar alasan kamu lagi. Kamu tahu berapa lama aku menahan diri, Aris. Aku berpura-pura semuanya baik-baik aja demi anak-anak. Aku berusaha menjaga semuanya tetap utuh, meskipun aku merasa terhempit. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Vina, aku minta maaf ya. Aku bener-bener minta maaf. Aku tahu aku udah bikin kamu sakit hati. Kasih aku kesempatan, satu kesempatan lagi. Aku janji aku akan berubah. Aku janji aku akan berusaha perbaiki semuanya. Kesempatan? Kamu udah habiskan semua kesempatan itu, Aris. Kamu udah membuang semuanya. Aku nggak bisa lagi percaya sama kamu. Kali ini aku harus pilih diriku sendiri dan anak-anak kita. Aku nggak bisa terus terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan ini. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu menemukan tempat baru. Tapi buat aku, ini selesai. Aku nggak akan hidup dalam bayang-bayang kebohongan kamu lagi.
Aku nggak pernah nyangka bakal ketemu lagi di sini. Setelah semua yang terjadi, aku pikir kita nggak bakal mau saling lihat muka lagi. Aku pikir juga begitu. Tapi jujur aja, aku butuh seseorang buat diajak ngomong. Dan kamu satu-satunya yang ngerti apa yang aku rasain. Kita berdua sama-sama ada di tengah kebohongan itu. Aku sadar sekarang, kita bukan cuma korban, kita juga salah karena ngebiarin diri kita masuk ke hubungan ini. Kita terlalu mudah percaya pada janji-janji manis yang sebenarnya cuma kebohongan. Tapi mungkin ini cara semesta buat ngajarin kita sesuatu. Pelajaran yang gak akan pernah aku lupain. Aku gak mau lagi biarin diri aku jadi yang kedua dalam hidup siapapun. Kita berhak dapat yang lebih baik, Nadia. Kita pantas seperti hidup yang lebih dari ini. Kita pantas merasakan kebahagiaan yang sejati. Untuk kita, Clara, untuk kebebasan, dan untuk pelajaran hidup yang gak akan pernah kita ulangi lagi. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Tembak, tembak, tembak. Dar, dar, dar. Di tengah keramaian ini aku merasa seperti menemukan kembali diriku. Suara musik, cahaya lampu, dan senyum orang-orang di sekitarku membuat aku sadar ada begitu banyak kehidupan di luar sana yang belum pernah aku nikmatin. Aku terlalu lama terkurung dalam rasa takut, kebingungan, dan keraguan. Tapi malam ini semua itu terasa jauh, seolah terhapus oleh musik ini. Tempat ini benar-benar bikin aku lupa sama semua masalah. Kita butuh ini, Nadia. Kita butuh momen buat ngerasain kebebasan lagi. Gak ada beban, gak ada tanggung jawab. Cuma ada kita, musik, dan dunia yang terasa lebih ringan. Setiap aku berpikir untuk memutuskan semuanya, ada rasa takut yang menghantui. Takut akan sendirian, takut akan masa depan yang tidak pasti. Tapi aku tahu, aku gak bisa terus seperti ini. Aku gak bisa terus menjalani hidup yang penuh dengan kebohongan dan harapan yang kosong. Aku harus berhenti sebelum semua ini menghancurkan aku lebih dalam lagi. Clara, kenapa kamu nelpon malam-malam kayak gini? Ada apa? Kamu nggak apa-apa kan? Aris, ini terakhir kalinya aku nelpon kamu. Aku mau kita selesai. Aku nggak mau ada hubungan lagi sama kamu. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku nggak bisa jadi pilihan terakhir dalam hidup kamu lagi. Apa? Clara, kamu serius? Kamu tahu aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu aku butuh kamu kan? Kamu bisa, Aris. Kamu bisa. Karena selama ini kamu gak pernah benar-benar pilih aku. Aku cuma salah satu pilihan kamu. Dan aku gak mau jadi itu lagi. Aku gak mau hidup dalam bayangan kamu yang gak pernah serius. Jadi tolong jangan cari aku lagi. Rasanya seperti beban besar baru diangkat. Tapi di saat yang sama aku tahu ini baru permulaan. Aku harus mulai lagi dari awal, membangun hidupku sendiri. Aku harus berhenti menunggu perubahan dari orang lain dan mulai berubah untuk diriku sendiri. Mulai usaha kecil, ikut kelas yoga, traveling sendirian. Aku bisa melakukannya. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa tergantung pada siapapun. Aku nggak pernah ngebayangin kita bakal sampai di sini, duduk bersama setelah semua yang terjadi. Kadang aku pikir ini semua mimpi buruk, tapi sekarang aku tahu kita lebih kuat dari yang kita kira. Kita bisa jatuh, tapi yang paling penting kita bisa bangkit lagi. Dan aku bersyukur punya kalian berdua di sini. Tanpa kalian, aku mungkin gak akan bisa kuat. Kita saling menguatkan satu sama lain. Aku belajar banyak dari kalian. Dulu aku pikir aku harus bertahan demi anak-anak, demi keluarga. Tapi aku sadar, aku juga berhak bahagia. Aku juga berhak untuk merasa hidup, untuk mengejar kebahagiaanku sendiri. Kita semua berhak mendapat yang terbaik. Di sini, di pantai ini, aku merasa seperti orang baru. Luka itu masih ada, tapi aku tahu aku gak sendirian. Kami bertiga saling mendukung, saling menguatkan, dan itu cukup untuk memulai lagi. Aku tahu, meskipun kami datang dari latar belakang yang berbeda, meskipun kami punya luka yang berbeda, kami bisa berjalan bersama, kami punya satu sama lain, dan itu semua sudah cukup untuk memberi harapan baru.